Please. Say goodbye to your father. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Pria itu bernama Slim. Para narapidana bersorak merayakan kebebasan pria tersebut. Mereka menganggapnya sebagai legenda di antara para penjahat. Seorang pria yang mendapatkan rasa hormat atas apa yang telah ia lakukan di balik jeruji besi. Setelah itu, Slim kembali ke apartemennya. Di sana, para anak buahnya telah menyiapkan wanita dan minuman untuk merayakan kebebasan bos mereka. Akan tetapi, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suasana berubah ketika suara kegaduhan di balik pintu membuat semua orang di ruangan tersebut menjadi tegang. Seorang penyusup bersenjata menerobos masuk dan melepaskan beberapa tembakan, mengakibatkan seluruh anak buah Slim tewas satu persatu, menyisahkan Slim seorang. Penyusup itu bernama William Bang, seorang pembunuh bayaran yang akan menyelesaikan dendam lamanya. Slim memohon kepada Bang agar nyawanya diampuni. Akan tetapi, Bang menolak dan langsung mengeksekusinya di tempat. Bang kemudian melapor kepada Tony, bos yang menjalankan organisasi pembunuh bayaran. Tony memujinya di depan anggota mereka. Tony menyebutnya sebagai salah satu pembunuh bayaran yang paling terampil. Bang hanya dia menerima pujian dari bosnya. Tetapi, seseorang di ruangan itu menunjukkan wajah yang tidak senang akan hal tersebut. Putra Tony yang bernama Johnny menyembunyikan kecemburuan dan kebenciannya setiap kali ayahnya mengagumi dan memuji Bang. Tetapi kecemburuan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, Bang sedang mengunjungi sebuah klub malam tempat pacarnya bekerja. Di sana, Bang menjemput pacarnya yang bernama April dan mengajaknya untuk pergi meskipun April sedang bekerja. Keesokan paginya, Sin menunjukkan Bang yang sedang menikmati rutinitasnya yang tenang, latihan dan bermain video game di rumahnya. Ketenangan itu berakhir ketika Tony dan anak buahnya tiba. Mereka membawa kabar yang terdengar baik. DJ, salah satu anggota setia mereka, ingin meninggalkan bisnis ini dan memulai hidup baru dengan calon istrinya. Momen gembira itu seketika berubah ketika Tony tiba-tiba memukulnya, mengeluarkan pistol dan langsung mengeksekusi DJ di tempat. Tony menolak membiarkan siapapun keluar dari organisasi yang dipimpinnya. Saat itu juga, Tony memerintahkan Bang untuk melenyapkan mayat DJ dengan bahan kimia agar tidak ada jejak yang tersisa. Bang mengikuti perintah tersebut. Setelah itu, Bang pergi ke klub malam untuk menenangkan pikirannya. Sebelum Bang bisa bersantai, seorang pria bersenjata menghampirinya, kemudian menembaki Bang beberapa kali, tepat di jantungnya. Bang kemudian dilarikan ke rumah sakit, ia nyaris kehilangan nyawanya. Para dokter bekerja di bawah tekanan yang hebat, mengetahui bahwa jika Bang meninggal, Tony akan datang untuk membunuh mereka semua. Di sini, kegagalan bukanlah pilihan. Beberapa hari kemudian, Bang akhirnya membuka matanya dari koma. Tubuhnya lemah, tetapi pikirannya cukup tajam untuk mempertanyakan bagaimana ia bisa selamat dari tembakan yang tepat di jantungnya. Dokter menjelaskan bahwa pada malam ketika Bang tiba di rumah sakit, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa seorang pria muda. Istrinya yang berduka memilih untuk mendonorkan jantung suaminya, dan keputusan itulah satu-satunya alasan Bang masih bisa hidup. Karena penasaran dengan orang yang menyelamatkannya, Bang berjalan ke ruang bayi. Dia mengetahui bahwa bayi itu milik seorang wanita bernama Delany, yang masih dalam masa pemulihan di ruangan lain. 5 minggu pun berlalu, Bang dipulangkan dan dijemput oleh Tony beserta anggotanya. Tony mengadakan perayaan untuk menyambut kembalinya Bang ke dalam organisasi. Bang tetap bersikap dingin sepanjang malam, bahkan ketika Tony memperlihatkan kepala pelaku penembakan Bang yang telah terpenggal. Bang tidak menunjukkan reaksi apapun. Tony memutuskan untuk memberinya waktu istirahat sebelum memberikannya tugas baru. Delany menerima kabar yang tak terduga. Semua tagihan rumah sakit yang terkait dengan dirinya beserta anaknya telah dibayar lunas. Dokter menolak untuk memberitahukan detailnya dan menyuruh Delany untuk fokus saja pada kehidupannya yang baru. Bang mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mulai merasa bersalah dan mempertanyakan tentang tujuan hidupnya. Bang kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tony. Tentu saja, Tony mengabaikan curhatan Bang dan meyakinkannya untuk terus hidup sebagai seorang pembunuh. Tony memperingatkan Bang bahwa menjauh dari bisnis ini akan menghancurkan segalanya. Bang kembali menjalankan tugasnya. Dia menyiapkan senjata, melacak targetnya, dan mengeksekusi mereka tanpa ragu-ragu. Tony kembali memujinya dan memberinya setumpuk uang sebagai bayaran. Johnny menyaksikannya dengan iri, marah karena Bang menerima lebih banyak rasa hormat daripada putra Tony itu sendiri. Alih-alih menikmati hasil kejahatannya, Bang membeli sebuah bangunan terbengkalai dan merahasiakan apa motifnya membeli bangunan tersebut.
Ketika Beng pulang, April sudah menunggu di depan pintu rumahnya, menuntut jawaban atas operasi yang dialami Beng serta perilakunya yang mulai aneh. Beng menolak untuk menjelaskan semuanya. Dia memberi April setumpuk uang tunai dan menyuruhnya untuk pergi, mengusirnya tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Beng fokus pada Delany. Dia mengawasi wanita tersebut, membuntutinya ke sebuah supermarket. Beng tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita itu. Ketika mereka berpapasan, Beng mengatakan yang sebenarnya bahwa dia membawa jantung mendiang suami Delany. Mendengar hal tersebut, Delany mengajak Beng untuk berjalan-jalan di taman. Ia ingin memahami seperti apa pria yang sekarang membawa sebahagian dari masa lalunya. Mereka menghabiskan malam itu untuk berbincang. Beng memberitahu Delany bahwa dia bekerja di toko barang antik dan berencana untuk mengubah hidupnya. Sebelum berpisah, Beng mengatakan dia berharap bisa bertemu dengannya lagi. Delany pun tersenyum dan menyuruh Beng untuk menjaga jantung suaminya. Beng kembali ke Tony keesokan harinya. Tony memberinya target baru, seorang akuntan yang telah dituduh berkhianat. Beng menjalankan tugasnya, tetapi keraguan mulai berakar. Dia menginginkan kehidupan yang berbeda, namun tangannya tetap terikat kepada perintah Tony. Beng melakukan pembunuhan seperti sebelumnya, meskipun hati nuraninya menolak. Ketika Beng kembali ke markas, dia menemukan Johnny, bukan ayahnya. Johnny mengamatinya dengan curiga, merasakan perubahan dalam perilaku Beng. Beng tetap tenang, tetapi hal tersebut malah membuat Johnny marah. Johnny kemudian pergi dan menuju apartemen pacarnya. Ketika tiba di sana, Johnny melihat Momo baru saja keluar dari ruangan pacarnya. Di dalam, Johnny mengkonfirmasi bahwa pacarnya telah berselingkuh. Diliputi amarah, Johnny menembaki pacarnya tanpa ragu-ragu hingga ia tewas. Johnny kemudian melaporkan semuanya kepada Tony. Mendengar hal tersebut, Tony sangat marah dan menganggap Momo sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Tony kemudian memerintahkan Beng membersihkan kekacauan ini untuk selamanya. Shin kemudian menampilkan Momo di sebuah museum bersama pacar barunya tanpa menyadari kehadiran Beng. Momo pun berakhir dengan kepalanya yang berlumuran darah. Adegan berpindah di sebuah danau, menunjukkan hubungan Beng dan Delany yang semakin dekat. Delany mengundangnya makan malam dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Beng membiarkan dirinya menjadi manusia normal. Akan tetapi, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa April sedang mengawasi dari kejauhan, kemudian diam-diam mengambil foto mereka. Di malam harinya, Beng pergi ke tempat pacarnya bekerja dengan membawa semua barang-barang April. Beng ingin mengakhiri hubungan mereka untuk selamanya. April mengancam akan membongkar rahasianya, tetapi Beng pergi begitu saja. Tak sanggup menerima semua ini, April marah dan langsung menemui Johnny. Di sana, ia menunjukkan foto Beng bersama Delany. Johnny langsung mengenali wanita di foto itu. Dia adalah janda dari pria yang jantungnya kini berdetak di dada Beng. Johnny percaya bahwa Delany tetap dekat dengan Beng karena dia berharap dapat mempertahankan sebagian dari suaminya dari Beng. April menambahkan bahwa Beng sering menghilang entah kemana, dan dia menemukan sebuah catatan dengan alamat yang mencurigakan. Johnny memutuskan untuk menyelidiki alamat tersebut. Dia mengikuti petunjuk dan tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Suara-suara bergema dari dalam. Ketika dia melihat melalui celah di balik dinding, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang seharusnya menjadi target pembunuhan Beng ternyata masih hidup. Ternyata Beng tidak mengeksekusi mereka. Johnny kemudian mengambil foto sebagai bukti. Di dalam, Momo melihat Johnny kemudian mengejarnya. Akan tetapi, Johnny berhasil melarikan diri. Momo menelepon Beng dengan panik dan melaporkan apa yang barusan terjadi. Johnny kembali ke markas dan melaporkan semuanya kepada Tony. Johnny menunjukkan foto-foto yang ia ambil dan menjelaskan bahwa Beng telah mengatur setiap pembunuhan, lalu menyembunyikan setiap target di dalam sebuah gedung terbengkalai. Tony terguncang oleh kebenaran itu. Selama ini, dia mengira Beng setia kepadanya. Mengetahui bahwa Beng telah menyelamatkan nyawa bukan mengambilnya, membuat Tony kehilangan kendali. Tony segera memerintahkan anaknya untuk menghabisi semua orang yang berada di tempat persembunyian, termasuk Beng. Mendengar kabar dari Momo, Beng bergerak cepat. Ia menemui Delany, memberinya uang dan menyuruhnya pergi meninggalkan kota bersama anaknya. Beng berjanji akan menemukannya kembali setelah semuanya selesai. Beng kemudian kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan pertempuran terakhir dengan Tony. Tetapi sebelum dia dapat bertindak, anak buah Tony telah mengepung rumah itu. Beng berjuang menghadapi penyergapan tersebut dan berhasil melarikan diri.
Dia kemudian bergegas ke rumah sakit, mencuri sebuah helikopter, lalu menuju ke gedung terbengkalai, berharap bisa sampai di sana lebih dulu sebelum Johnny. Saat mendarat, ia mengumpulkan semua orang yang pernah ia selamatkan dan menyuruh mereka untuk bersembunyi sebelum serangan dimulai. Johnny tiba dengan anak buahnya, dan baku tembak pun tak dapat dihindari. Beng mempertahankan gedung dengan sekuat tenaga. Satu persatu anak buah Johnny berjatuhan saat berusaha memasuki gedung tersebut. Ketika Beng dan Johnny akhirnya berhadapan, pertarungan berakhir dengan satu tembakan. Johnny, please. Say goodbye to your father. Ia menghubungi Tony dan berjanji akan membunuhnya malam itu juga. Tony menjawab dengan mengungkapkan bahwa ia telah membawa Delaney dan bayinya. Johnny mengancam akan membunuh mereka jika Beng berani mendekat. Karena tidak ada pilihan lain, Beng menuju rumah Tony dan membawa beberapa sekutu untuk membantunya. Pertempuran pecah begitu mereka tiba di sana. Tembakan memenuhi halaman depan sementara Beng dan Momo menyelinap masuk ke dalam rumah. Momo berhadapan dengan salah satu anak buah Tony dalam pertarungan tangan kosong yang sangat brutal. Beng mencari di lorong-lorong sampai ia menemukan bayi Delaney di ruang belajar. Saat ia mencoba menyelamatkan bayi tersebut, April menyerang dari belakang dan berhasil melukainya. Tetapi ia panik dan lari ketika Beng melawan balik. Tony kemudian datang dengan membawa sebuah kapak, siap menyerang. Beng menembaknya tanpa ragu dan mengakhiri konflik ini untuk selamanya. Di luar, sekutu Beng berhasil membebaskan Delaney dari dalam bagasi mobil. Ia berlari masuk mengkhawatirkan bayinya. Akan tetapi, Beng keluar dengan menggendong bayi Delaney dalam keadaan selamat. 3 tahun berlalu, Beng dan Delaney tinggal di sebuah pesisir pantai yang sangat tenang. Mereka menjalankan bisnis kecil di sana. Hari-hari mereka lalui dengan damai. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah jika pekerjaan kalian harus berakhir dengan kalian ditembak, dikhianati, atau diburu oleh rekan kerja yang iri, mungkin sudah saatnya untuk mengubah karir dan jangan berpacaran lagi dengan orang-orang yang toksik.